got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it right now. Bitches on my line, and you know. Kita akan membahas mengenai lahan pasang surut. Di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, apa saja karakteristik lahan pasang surut? Kedua, apa saja masalah di lahan pasang surut? Yang ketiga, apa solusi dari masalah lahan pasang surut dan pengelolaannya? Pertama, apa itu karakteristik lahan pasang surut? Lahan pasang surut memiliki karakteristik khusus, termasuk perubahan air laut berkaitan dengan pasang surut. Kondisi basah dan kering yang bergantian, tingkat salinitas tinggi, beragam ekosistem dengan berbagai spesies, peran ekologis yang penting dalam melindungi pantai, dan menyediakan tempat berlindung bagi ikan muda, serta kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Tanaman bakau juga sering ditemukan di sana, membantu melindungi pantai dari erosi. Perlindungan dan pelestarian habitat ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Masalah lahan pasang surut. Lahan pasang surut adalah jenis lahan pertanian yang memiliki beberapa masalah alamiah. Ini seperti lahan yang sering banjir, memiliki tanah yang sangat asam, air laut masuk, dan bahkan memiliki zat beracun dalam tanah. Semua ini membuatnya sulit untuk digunakan dalam pertanian ketika air laut masuk. Tanahnya menjadi asin, dan ini juga membuat tanaman kesulitan menyerap air dan nutrisi. Beberapa tanah di sini juga bisa memiliki zat beracun seperti aluminium dan besi yang bisa merusak tanaman. Jadi pertanian di sini menjadi sulit. Intinya, lahan pasang surut adalah lahan pertanian yang punya banyak masalah seperti banjir, tanah asam, air asin, dan zat beracun, sehingga petani harus berusaha ekstra untuk membuatnya cocok untuk pertanian yang baik. Solusi pengelolaan lahan pasang surut. Lahan pasang surut merupakan lahan pertanian yang sering mengalami masalah banjir. Contohnya seperti air laut masuk. Untuk pengelolaan lahan pasang surut, itu ada 10 cara. Yang pertama, irigasi yang efisien. Irigasi yang efisien yaitu dengan melakukan pembangunan sistem irigasi untuk mengendalikan air. Yang kedua, tanaman tahan air, yaitu dengan cara menggunakan tanaman yang tahan genangan air. Yang ketiga, rotasi tanaman. Rotasi tanaman yaitu dengan cara mengganti-gantikan tanaman untuk kesuburan tanah. Yang keempat, drainase baik. Yang kelima, pemeliharaan tanah. Yang keenam, pendekatan ekosistem, yaitu dengan cara melindungi hutan bakau yang ada di ekosistem tersebut. Yang ketujuh, bersih. Pastikan untuk membersihkan setiap aliran irigasi. Yang kedelapan, yaitu dengan cara pelatihan. Pelatihan yaitu dengan cara melakukan edukasi kepada para petani yang mengelola lahan tersebut. Yang kesembilan, pemantauan lingkungan. Yang kesepuluh, teknologi baru. Teknologi baru menggunakan teknologi untuk pengelolaan yang lebih baik. Cara pengelolaan air. Di lahan pasang surut, ada 2 cara mengatur air, yaitu yang pertama, satu itu sistem aliran satu arah atau one way flow. Untuk lahan tipe A, air mengalir satu arah agar mudah dikendalikan. 2. Sistem tabat atau dam overflow. Untuk lahan tipe B, ini digabungkan aliran satu arah dengan tabat karena air pasang tidak selalu masuk di musim kemarau. Untuk lahan tipe C dan D, yang tergantung pada hujan, saluran air perlu dibuat agar bisa mengatur air. Di petakan lahan, kita perlu membuat saluran air seperti cacing dan keliling sesuai dengan tanaman dan masalah di lahan. Lahan perlu dibersihkan saat pasang air besar dan kecil.
Agar airnya bagus, perlu ditunggu 7-8 jam saat pasang. Baik, di sini saya ingin menjelaskan ameliorasi dan pemupukan. Ameliorasi merupakan bahan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Pemberian ameliorasi atau bahan pembentukan tanah dan pupuk merupakan faktor penting untuk memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan. Bahan pemenuh tanah tersebut dapat berupa kapur atau dolomit maupun abu sekam dan serbuk kayu gergajian. Takaran bahan ameliorasi secara tepat selain tergantung pada kondisi tanahan, terutama pH tanah dan kandungan zat beracun, juga tanaman yang akan ditanam. Untuk keperluan praktis, secara umum pemberian kapuk sebanyak 0,5 sampai 3,0 Ha sudah cukup memadai. Pemberian bahan ameliorasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengolahan tanah agar tercampur lebih baik dengan tanah. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi tentang pemilihan komoditas tanaman yang adaptif. Identifikasi jenis komoditas dan varietas untuk pengembangan agribisnis di lahan pasang surut sangat penting agar dapat memberikan hasil optimal, karena kondisi lahannya yang spesifik menyebabkan hanya beberapa jenis komoditas dan varietas tertentu saja yang dapat tumbuh dan memberikan hasil yang baik. Tanaman yang bisa dikembangkan di lahan pasang surut meliputi tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan umbi-umbian. Tanaman sayuran, tomat, cabai, timun, kacang panjang, terong, buncis, kubis, dan lain-lain. Tanaman buah-buahan yaitu nanas, semangka, timun, suri, jeruk, rambutan, pisang. Dan tanaman perkebunan kelapa sawit, kopi, lada, dan jahe. Sekian.